Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Masih bersama dengan Mister dalam kegiatan Arabic Class. Baiklah, pada kesempatan kali ini Mister akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan isim, yaitu pembagian isim berdasarkan jumlahnya. Isim berdasarkan jumlah dibagi menjadi 3, yaitu isim mufrad, isim musanna, dan yang terakhir isim jamak. Isim mufrad yaitu kata benda yang menunjukkan arti 1. Isim musanna menunjukkan arti 2, dan isim jamak menunjukkan arti 3 atau lebih. Jadi, jika kalian melihat terdapat benda yang berjumlah 1, maka sudah dipastikan itu merupakan isim mufrad. Jika benda tersebut berjumlah 2, berarti itu merupakan isim musanna, dan jika berjumlah lebih dari 2, yaitu 3, 4, 5, dan seterusnya, maka itu merupakan bagian dari isim jamak. Selanjutnya, tiap-tiap isim yang Mister sampaikan tadi memiliki ciri-ciri yang membedakan isim yang satu dengan yang lainnya. Pertama, isim mufrad. Ciri dari isim mufrad itu lebih mudah diketahui daripada isim lainnya, yaitu setiap kalian membuka kamus untuk mencari kata dalam bahasa Arab, maka yang muncul di dalam kamus itu merupakan isim mufrad atau isim yang menunjukkan arti 1. Jadi, kalian sudah bisa memastikan bahwa isim yang kalian temukan dalam kamus merupakan bentuk dari isim mufrad. Sebagai contoh, jika kita ingin mengetahui apa bahasa Arabnya buku, maka kalian akan menemukan di dalam kamus yaitu kata kitabun. Karena kata kitabun adalah bahasa Arab yang terdapat dalam kamus, saat kita mencari kata buku, maka sudah dapat dipastikan bahwa kitabun merupakan bentuk dari isim mufrad yang artinya 1 buku. Selanjutnya, isim musanna. Isim musanna juga biasa disebut dengan isim tasniyah, yang artinya kata benda yang menunjukkan arti 2. Isim musanna atau tasniyah memiliki ciri-ciri, yaitu dengan bertambahnya huruf pada akhir isim mufrad, dengan ciri bertambahnya alif dan nun ketika dalam keadaan rafa, dan bertambahnya ya dan nun ketika dalam keadaan nasab dan jer. Perlu diperhatikan bahwa huruf yang ditambahkan tersebut yaitu huruf yang pertama berharokat sukun dan yang kedua berharokat kasroh. Sedangkan satu huruf sebelumnya berharokat fathah. Jika bentuk rofa ditambah alif dan nun, maka alif berharokat sukun dan nun berharokat kasroh. Dan jika bentuk nasab dan jer dengan ditambahkan ya dan nun, maka ya berharokat sukun dan nun berharokat kasroh. Sebagai contoh, jika kalian mencari bahasa Arabnya buku, maka akan muncul di dalam kamus kata kitabun yang bentuknya merupakan isim mufrad atau arti 1 buku. Maka untuk membuat isim musanna dengan menambahkan huruf di belakang kata kitabun tersebut. Jadi, untuk bentuk rofa dengan ditambahkan huruf alif dan nun di belakang kata kitabun menjadi kitabani. Huruf tambahan pertama berharokat sukun dan yang kedua berharokat kasroh.
sedangkan satu huruf sebelum kedua huruf tersebut berharokat fathah. Sedangkan untuk bentuk nasab dan jer ditambah ya dan nun menjadi kitabaini. Huruf tambahan pertama berharokat sukun, yang kedua berharokat kasroh. Sedangkan satu huruf sebelum kedua huruf tersebut berharokat fathah. Baiklah, untuk bentuk isim berdasarkan jumlah yang terakhir, yaitu isim jamak. Jamak dibagi menjadi 3, yaitu jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, dan yang terakhir jamak taksir. Jamak muzakkar salim yaitu isim atau kata benda yang menunjukkan jumlah 3 atau lebih dan berjenis laki-laki. Ciri-ciri dari jamak muzakkar salim yaitu ketambahan huruf waw dan nun ketika rofa, dan ketambahan ya dan nun ketika nasab dan jer. Perlu diperhatikan bahwa huruf yang ditambahkan tersebut yaitu huruf yang pertama berharokat sukun dan yang kedua berharokat fathah. Sedangkan satu huruf sebelumnya tergantung dengan posisinya. Jika rofa maka huruf sebelumnya berharokat domah, namun jika nasab dan jer maka huruf sebelumnya berharokat kasroh. Sebagai contoh, terdapat kata muslimun yang artinya satu orang muslim laki-laki. Jika kita ingin mengubah menjadi bentuk jamak muzakkar salim dalam bentuk rofa, maka kata muslimun ditambahkan huruf waw dan nun, yaitu dengan huruf yang pertama berharokat sukun dan yang kedua berharokat fathah. Sedangkan satu huruf sebelumnya berharokat dhammah. Maka huruf waw berharokat sukun dan nun berharokat fathah. Sedangkan satu huruf sebelumnya berharokat dhammah menjadi muslimuna. Sebagai contoh dari kata muslimun dalam bentuk nasab dan jer, maka kata muslimun ditambahkan huruf ya dan nun, yaitu huruf pertama berharokat sukun dan yang kedua berharokat fathah. Sedangkan satu huruf sebelumnya berharokat kasroh. Maka huruf ya berharokat sukun, nun berharokat fathah, dan huruf sebelumnya berharokat kasroh menjadi muslimina. Baiklah, sekarang jamak muannas salim. Jamak muannas salim yaitu isim atau kata benda yang menunjukkan jumlah 3 atau lebih dan berjenis perempuan. Adapun ciri-ciri dari jamak muannas salim yaitu ketambahan alif dan ta pada isim mufradnya. Jika berbentuk rofa, alif berharokat sukun dan ta berharokat dhammah. Dan jika berharokat nasab atau jer, alif berharokat sukun dan ta berharokat kasroh. Sedangkan huruf sebelumnya baik rofa, nasab dan jer tidak ada perubahan sama sekali. Terus bagaimana sih cara mengubah isim mufrad tersebut ke dalam jamak muannas salim? Jadi, cara untuk mengubah bentuk jamak muannas salim yaitu huruf ta marbutah pada akhir kata atau isim dihapus dan diganti dengan alif dan ta. Sebagai contoh, terdapat kata muslimatun, yaitu satu orang wanita muslimah. Nah, untuk mengubah menjadi bentuk jamak muannas salim, yaitu kita hapus huruf ta marbutah pada akhir isim tersebut
kemudian kita tambahkan alif dan ta di akhir isim. Untuk bentuk rofa, alif berharokat sukun dan ta berharokat domah menjadi muslimatun. Sedangkan bentuk nasab dan jer, alif berharokat sukun dan ta berharokat kasroh menjadi muslimatin. Oke, sekarang kita masuk ke jamak yang terakhir, yaitu jamak taksir. Jamak taksir yaitu isim atau kata benda yang menunjukkan jumlah 3 atau lebih. Namun, jamak taksir ini tidak terikat kepada jenis laki-laki ataupun perempuan, meskipun ia tergolong ke dalam bagian tersebut. Dan jamak taksir tidak memiliki tanda seperti halnya isim-isim sebelumnya. Terus bagaimana cara kita menentukan bentuk jamak taksir? Sudah pasti kita harus menghafalnya dengan mencari di dalam kamus. Sebagai contoh, terdapat kata kitabun dengan bentuk jamaknya yaitu kutubun. Yang kedua, kolamun yang jamaknya yaitu aklamun. Ketiga, nafizatun yang bentuk jamaknya yaitu nawafiza. Dari ketiga contoh tersebut, terdapat bentuk perubahan yang berbeda dari masing-masing jamak taksirnya. Kitabun menjadi kutubun, berarti dengan menghilangkan huruf alif. Kolamun menjadi aklamun, yang berarti ditambahkan huruf alif baik di awal ataupun di tengah-tengah isim. Dan nafizatun yang menjadi nawafiza, yaitu ditambahkan huruf waw di tengah-tengah isim dan menghapus huruf tak marbutoh. Maka dari itu, kita harus sering membaca dan membuka kamus supaya mengetahui bentuk dari jamak taksir ini. Oke, sekarang kalian sudah tahu kan apa saja pembagian isim berdasarkan jumlahnya? Terus diingat dan coba terus untuk melatih diri dalam mengubah bentuk isim ke dalam bentuk isim musanna dan jamak. Dengan begitu, wawasan kalian akan terus bertambah dalam menguasai bahasa Arab. Cukup sekian dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mister akhiri, ilaliko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.